Turbin adalah penggerak mulai yang merubah energi potensial menjadi energi mekanis pada poros turbin. Prinsip kerja pada turbin, pertama, fluida masuk ke dalam turbin melalui saluran masuk. Fluida yang masuk ke dalam turbin ini memiliki energi kinetik yang tinggi. Energi kinetik ini diubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Turbin memiliki bilah-bilah yang dipasang pada poros. Ketika fluida mengenai bilah tersebut, poros turbin akan mulai berputar. Putaran poros turbin diubah menjadi energi mekanik yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin atau generator. Setelah itu, fluida yang telah melalui turbin keluar dari turbin melalui saluran keluar. Jenis-jenis turbin terbagi menjadi 4 berdasarkan jenis fluidanya. Yang pertama akan saya bahas turbin uap. Berikut adalah gambar-gambar dari turbin uap. Prinsip kerja pada turbin uap ini, uapnya masuk ke dalam turbin melalui nosel. Di dalam mesin ini energi panas dari uap diubah menjadi energi kinetis, dan uapnya mengalami pengembangan. Yang ketiga, tekanan uap pada saat keluar dari nosel lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nosel. Akan tetapi, sebaliknya, kecepatan uap keluar nosel ini lebih besar daripada saat masuk ke dalam nosel. Uap yang memancar keluar dari nosel diarahkan ke sudut-sudut turbin yang membentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling rada turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Yang terakhir, perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Turbin uap ini diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerja. Yang pertama, turbin impuls. Turbin ini merubah arah dari aliran fluida berkecepatan tinggi, menghasilkan putaran impuls dari turbin dan penurunan energi kinetik dari aliran fluida. Tidak ada perubahan tekanan yang terjadi pada fluida, penurunan tekanannya hanya terjadi di nozzle. Yang kedua ada turbin reaksi. Turbin ini menghasilkan torsi dengan menggunakan tekanan atau massa gas atau fluida. Dari fluida berubah pada saat melewati sudut rotor. Pada turbin ini diperlukan semacam sudut pada casing untuk mengontrol fluida kerja, seperti yang bekerja pada turbin tipe multistage, atau turbin ini harus terendam penuh pada fluida kerja. Perbandingan antara turbin impuls dan turbin reaksi yaitu pada prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya impuls itu menggunakan prinsip impuls atau tumbukan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Sedangkan turbin reaksi itu mengubah prinsip reaksi atau perubahan momentum untuk mengubah energi kinetik fluida menjadi energi mekanik juga. Hanya berbeda di menggunakan prinsipnya. Yang kedua ada perubahan energi. Dari turbin impulsa sendiri, energi kinetik fluida diubah menjadi energi mekanik melalui perubahan kecepatan fluida. Sedangkan turbin reaksi itu melalui perubahan momentum pada fluida. Masih dengan turbin uap. Klasifikasi turbin uap berdasarkan tingkat penurunan tekanannya ada 2, yaitu turbin tunggal dengan turbin bertingkat. Turbin tunggal ini dengan kecepatan 1 tingkat atau lebih turbin cocok dengan daya kecil, misalnya penggerak kompresor, blower, dan lain-lain. Yang kedua ada turbin bertingkat atau aksi dan reaksi. Di sini sudut-sudut turbinnya dibuat bertingkat. Biasanya cocok untuk daya besar pada turbin bertingkat. Terdapat deretan sudut 2 atau lebih sehingga turbin ini terjadi distribusi kecepatan atau tekanan. Kondensasi, yaitu tekanan keluar turbin kurang dari 1 atm dan dimasukkan ke dalam kompresor. Selanjutnya ada turbin tekanan lawan. Apabila tekanan sisi keluar turbin masih besar dari 1 atm sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin lain. Yang terakhir ada turbin ekstraksi. Di dalam turbin ini sebagian uap dalam turbin diekstraksi untuk proses pemanasan lain, misalnya proses industri. Lalu diklasifikasi turbin berdasarkan arah aliran uap, ada turbin aksial dan turbin radial. Turbin aksial itu arahnya sejajar, sedangkan turbin radial itu arahnya tegak lurus terhadap sumbu turbin. Oke, selanjutnya ada turbin air. Ini berikut ada gambar-gambar turbin air. Prinsip kerja pada turbin air yang pertama, air bertekanan dan berkecepatan tinggi dialirkan ke sudut turbin. Sudut turbin menangkap energi kinetik atau tekanan air dan mengubahnya menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Poros yang berputar dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik atau peralatan mekanik lainnya. Turbin air atau hydraulic turbin. Komponennya itu berupa turbin Pelton, Prancis, dan Kaplan. Turbin Pelton ini cocok untuk aliran air dengan tekanan tinggi atau limit rendah. Turbin Prancis ini yaitu reaksi yang bekerja dengan tekanan menurun saat air mengalir melalui sudu. Cocok untuk tekanan yang sedang dan air yang sedang. Yang tiga ada turbin Kaplan, memiliki sudu yang dapat diatur sesuai kecepatan air, digunakan untuk tekanan rendah dan aliran tinggi. Ada turbin sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Horizontal ini memiliki bilah seperti baling-baling yang menangkap energi angin. Kalau sumbu vertikal ini memiliki sumbu putaran vertikal, lebih cocok untuk kecepatan ringan yang bervariasi. Prinsip kerja pada turbin angin yaitu angin mengenai bilah atau sumbu turbin dan menghasilkan gaya angkat aerodinamis. Lalu gaya ini menyebabkan bilah turbin ini berputar. Putaran turbin diteruskan ke generator melalui gearbox untuk menghasilkan listrik. Turbin gas ini menggunakan pembakaran bahan bakar seperti gas alam atau solar untuk memutar turbin dan menghasilkan tenaga mekanik. Banyak digunakan dalam pembangkit listrik atau dalam pesawat jet. Turbin gas ini prinsip kerjanya yaitu udara dikompresi dan dicampur dengan bahan bakar, lalu dibakar dalam ruang bakar. Gas hasil pembakaran mengembang dan mengalir dengan kecepatan tinggi ke sudut turbin. Gas yang mengalir menyebabkan sudut turbin ini berputar dan menghasilkan energi mekanik. Poros turbin bisa digunakan untuk menggerakkan generator atau mesin pesawat. Lalu selanjutnya ada turbin gas yang diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu turbin gas terbuka dan tertutup.
Turbin gas siklus terbuka. Sebuah turbin gas siklus terbuka sederhana ini terdiri dari kompresor, ruang bakar, dan turbin seperti yang ditunjuk pada gambar. Kompresor mengambil udara ambien dan menaikkan tekanannya. Panas ditambahkan pada udara di ruang bakar dengan membakar bahan bakar dan meningkatkan suhunya. Gas-gas yang dipanaskan keluar dari ruang bakar yang kemudian diekspansi ke turbin membuat mekanik bekerja. Selanjutnya, daya yang dihasilkan oleh turbin ini digunakan untuk mendorong kompresor dan aksesoris lainnya. Dan sisanya digunakan untuk membangkit listrik karena udaranya masuk ke kompresor dan gas yang keluar dari turbin ini dibuang ke atmosfer. Yang kedua, ada turbin gas siklus tertutup. Fluidanya bekerja. Fluida itu bisa berupa udara atau gas. Keluar dari kompresor dipanaskan dalam pemanas dengan suhu eksternal pada tekanan konstan. Suhu tinggi dan tekanan udara tekanan tinggi keluar dari pemanas eksternal dilewatkan melalui turbin. Cairan yang keluar dari turbin ini didinginkan ke suhu aslinya dalam pendingin menggunakan sumber pendingin eksternal sebelum diteruskan ke kompresor. Lalu fluida kerja terus digunakan dalam sistem tanpa fase dan panas yang dibutuhkan diberikan kepada fluida kerja dan penukar panas. Perbedaan dari kedua tipe ini adalah berdasarkan siklus fluida kerja. Pada turbin gas siklus terbuka, akhir ekspansi fluidanya langsung dibuang ke udara atmosfer. Sedangkan untuk siklus yang tertutup, akhir ekspansi dari fluida kerjanya itu didinginkan untuk kembali ke dalam proses awal. Turbin gas itu diklasifikasikan juga berdasarkan konstruksi poros. Yang pertama ada turbin gas poros tunggal. Pada sistem poros tunggal ini, seluruh komponen rotasi berada dalam satu poros. Komponen yang umumnya ada dalam turbin gas poros tunggal ini adalah kompresor udara, kompresor turbin, dan power turbin. Power turbin inilah yang akan menggerakkan generator. Turbin jenis ini digunakan untuk menggerakkan generator listrik yang menghasilkan energi listrik untuk keperluan proses industri. Ada turbin gas poros ganda atau double shaft. Turbin ini merupakan turbin gas yang terdiri dari turbin bertekanan tinggi dan bertekanan rendah, di mana turbin gas ini digunakan untuk menggerakkan beban yang berubah seperti kompresor pada unit proses. Industri yang menggunakan turbin ini, yang pertama ada PT PLN atau perusahaan listrik negara, menggunakan turbin uap, turbin gas, dan turbin air untuk menghasilkan listrik. Yang kedua ada PT Pertamina, yaitu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, menggunakan turbin gas untuk mengompresi gas alam dan minyak mentah untuk transportasi dan penyimpanan. Lalu ada PT Pupuk Indonesia atau perusahaan pupuk negara, ini menggunakan turbin uap untuk menghasilkan energi panas untuk proses dari pengolahan pupuk. Ada juga dari Indofood, yaitu perusahaan makanan dan minuman, menggunakan turbin uap untuk menghasilkan energi panas untuk proses pengolahan dari makanan dan minuman. Lalu ada PT Semen Indonesia, menggunakan turbin uap juga untuk menghasilkan energi panas untuk proses pengolahan semen. Yang terakhir ada PT Chevron Pacific Indonesia, menggunakan turbin gas juga untuk mengompresi gas alam dan minyak mentah untuk transportasi dan penyimpanan. Kompresor adalah sebuah mesin atau alat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan udara atau gas lainnya. Fungsi dari kompresor itu untuk meningkatkan tekanan udara atau gas, untuk mengalirkan udara atau gas ke dalam sebuah sistem, dan untuk mengatur tekanan udara atau gas ke dalam sebuah sistem. Mengapa udara di sini itu perlu dipampatkan ataupun dipadatkan untuk meningkatkan tekanan udara? Yaitu karena untuk menggerakkan sesuatu. Misalnya untuk menggerakkan sebuah silinder. Silinder tersebut tidak dapat bergerak sendiri atau bergerak dengan cara ditiup secara manual, itu tidak dapat. Karena itu, dibutuhkan udara dengan tekanan tinggi untuk dapat menggerakkannya. Prinsip kerja secara umum yaitu ada 3, pengisapan, pemadatan, dan pengeluaran. Pengisapan itu terjadi ketika udara dengan tekanan rendah dan volume besar masuk ke dalam kompresor. Lalu pemadatan terjadi di dalam ruang kompresi, di mana pada ruang tersebut volume itu dikurangi sehingga tekanannya menjadi tinggi atau tekanannya meningkat. Nah, kompresor itu dapat menggunakan gerakan mekanis untuk mengecilkan volume gas, seperti misalnya piston dengan bergerak naik, atau rotor dengan cara berputar. Lalu yang terakhir itu pengeluaran, di mana udara yang telah dikompresi disalurkan melalui saluran keluaran ke dalam sistem. Prinsip kerja dari kompresor piston yaitu dengan memanfaatkan mekanisme poros engkel untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak translasi yang akan menggerakkan piston, di mana piston itu akan bergerak dari atas ke bawah yang membuat volumenya membesar sehingga tekanannya mengecil, dan berdasarkan sifat gas, di mana gas akan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, sehingga gas yang berada dalam suction line akan mendorong suction valve dan masuk ke dalam silinder, lalu dipampatkan dengan piston yang bergerak ke atas membuat volumenya mengecil sehingga tekanannya meningkat dan membuat discharge valve terbuka, lalu gas mengalir menuju discharge line. Untuk prinsip kerja kompresor aksial, yaitu kompresor aksial ini bekerja berdasarkan prinsip pemampatan udara dengan menggunakan beberapa deretan rotor dan stator yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara. Bilah-bilahnya ditempatkan di sekitar poros yang disusun secara aksial, yaitu satu di belakang yang lain. Prinsip kerjanya sendiri terdiri dari pengisapan, pemampatan, dan pengeluaran. Pengisapan itu terjadi ketika udara masuk melalui inlet dengan tekanan yang rendah yang kemudian diarahkan menuju rotor pertama. Yang kedua yaitu pemampatan, di mana udara dipampatkan melalui beberapa daerah rotor, biasanya ada 2 hingga 4 deretan yang meningkatkan kecepatannya. Setelah kecepatan
kecepatannya meningkat, maka stator mengurangi kecepatan udara dan meningkatkan tekanannya. Lalu proses ini berulang dengan deretan rotor dan stator meningkatkan tekanannya secara bertahap. Lalu yang terakhir pengeluaran di mana udara bertekanan tinggi ini akan keluar dari kompresor. Prinsip kerja kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal itu bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal untuk meningkatkan tekanan udara masuk ke kompresor melalui saluran masuk, yaitu inlet, dan menuju impeller atau bilah penggerak. Prinsipnya ada 3. Yang pertama, pengisapan, di mana udara impeller adalah bagian berputar yang berfungsi untuk mempercepat udara yang masuk. Percepatan bilah impeller akan memutar udara dengan kecepatan yang tinggi. Proses ini mengubah energi kinetik udara menjadi energi potensial, yaitu udara yang memiliki kecepatan tinggi. Kedua, gaya sentrifugal, di mana udara yang bergerak di dalamnya itu mengalami gaya sentrifugal. Gaya ini mendorong udara keluar dari impeller menuju saluran diffuser. Udara lalu melambat, namun tekanan udara meningkat berdasarkan hukum Bernoulli. Penurunan kecepatan akan menyebabkan peningkatan tekanan udara. Lalu pengeluaran, setelah tekanan udara tadi meningkat, maka udara yang terkompresi keluar melalui saluran outlet menuju sistem yang membutuhkan udara bertekanan, seperti sistem pipa atau mesin industri. Kompresor screw bekerja berdasarkan prinsip pengurangan volume udara yang terperangkap antara dua rotor berulir yang saling berputar, sehingga udara dipadatkan atau ditekan. Prinsipnya, pertama pengisapan, di mana udara masuk melalui inlet dan diterima oleh dua rotor berulir yang berputar. Lalu kedua, pemadatan, di mana udara terperangkap di ruang antara ulir kedua rotor yang berputar saling berhadapan dan saling menyempitkan udara. Lalu terjadi penyempitan, di mana volume udara yang terperangkap semakin kecil seiring perputaran rotor, sehingga udara terkompresi lalu keluar dari saluran outlet dengan tekanan yang tinggi. Kompresor rotor, mekanismenya dengan cara menggerakkan komponennya secara rotasi atau berputar. Komponennya itu ada vane, yaitu bilah, inlet yaitu saluran masuk, outlet yaitu saluran keluar, dan spring atau pegas. Pada kompresor ini, titik porosnya atau putarannya itu tidak berada di tengah agar terdapat ruang dengan ukuran yang berbeda-beda, yaitu ada yang besar, ada yang kecil. Ketika poros berputar, maka bilah itu akan berputar menyebabkan terbentuknya ruang yang dapat membesar dan dapat juga mengecil. Fungsi pegas di sini itu untuk mengatur panjang bilah agar terus sesuai dengan ruang. Nah, ketika terbentuk ruang yang besar, yang berarti volumenya besar dan tekanannya rendah, membuat gas akan masuk melalui inlet, lalu bilah bergerak dan ruang akan berubah mengecil. Karena itu terjadi pemepatan gas di mana volumenya itu mengecil dan tekanannya akan meningkat, sehingga gas akan bergerak ke ruang outlet karena tekanan di outlet rendah. Industri yang menggunakan kompresor, pertama kompresor piston itu PT yang menggunakannya ada PT Astra Honda Motor, PT Toyota, dan PT Pertamina. Untuk PT Pertamina itu digunakan untuk mengopresi gas alam dari sumber produksi agar dapat dialirkan melalui pipa ataupun dapat disimpan. Lalu untuk kompresor sentrifugal diantaranya itu ada PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan PT Lotte Chemical Titan. Untuk PT Semen Indonesia itu digunakan untuk menghasilkan udara dengan tekanan yang diperlukan dalam berbagai proses seperti membersihkan filter baik dengan jet pulse. Lalu kompresor screw, PT yang menggunakannya yaitu PT ExxonMobil Indonesia, PT Indofood, dan PT Unilever Indonesia. Untuk PT Indofood, udara tekan yang dihasilkan digunakan untuk pengemasan produk. Lalu kompresor rotor, PT yang menggunakannya yaitu PT Chevron Pacific Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PT Pertamina. Untuk PT Krakatau digunakan untuk proses pendinginan. Lalu terakhir kompresor aksial, PT yang menggunakannya yaitu PT Garuda Indonesia, PT Lion Air, dan PT Dirgantara Indonesia. Kompresor aksial di sini digunakan sebagai komponen utama dalam mesin jet pesawat terbang untuk mengompresi udara yang masuk ke mesin sebelum ke ruang bakar.